Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri kehidupan Syekh Siti Jenar bagian yang terakhir. Kematian Syekh Siti Jenar dalam babat Tanah Jawa yang disadur oleh S. Santoso dikisahkan lebih berbeda lagi. Dalam babat ini disebutkan Syekh Siti Jenar terbang ke surga, tetapi badannya kembali ke masjid. Para ulama takjub karena dia dapat terbang ke surga, namun kemudian marah karena badannya kembali ke masjid. Melihat hal yang demikian, Sunan Giri kemudian mengatakan bahwa tubuhnya harus ditikam dengan sebuah pedang, kemudian dibakar. Syekh Maulana lalu mengambil sebuah pedang dan menikamnya ke tubuh Syekh Siti Jenar, tetapi tidak mempan. Syekh Maulana bertambah marah dan menuduh Syekh Siti Jenar berbohong atas pernyataannya yang menegaskan bahwa dia rela mati. Syekh Siti Jenar menerima banyak tikaman dari Syekh Maulana, tetapi dia terus berdiri. Syekh Maulana kian gusar dan berkata, "Itu luka orang jahat, terluka tapi tidak berdarah." Dari luka-luka Syekh Siti Jenar itu seketika keluar darah berwarna merah. Seketika Syekh Maulana berkata lagi, "Itu luka orang biasa, bukan kaulah Gusti, karena darah yang keluar berwarna merah." Darah merah yang mengucur itu seketika berubah menjadi warna putih. Syekh Maulana pun berkata lagi, "Ini seperti kematian pohon kayu, keluar getah dari lukanya." Kalau insan kamil betul tentu dapat masuk surga dengan badan jasmaninya. Berarti kaulo Gusti tak terpisah. Dalam sekejap mata, tubuh Syekh Siti Jenar hilang dan darahnya sirna. Syekh Maulana kemudian membuat muslihat dengan membunuh seekor anjing, membungkusnya dengan kain putih, dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa mayat Syekh Siti Jenar telah berubah menjadi seekor anjing. Disebabkan ajarannya yang bertentangan dengan syariat, anjing itu kemudian dibakar. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, para ulama didatangi oleh seorang penggembala kambing yang mengaku sebagai murid Syekh Siti Jenar. Dia berkata, "Saya dengar para wali telah membunuh guru saya, Syekh Siti Jenar. Kalau memang demikian, lebih baik saya juga tuan-tuan bunuh. Sebab saya ini juga Allah yang menggembalakan kambing." Mendengar penuturan itu, Syekh Maulana kemudian membunuhnya dengan pedang yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh Syekh Siti Jenar. Seketika tubuh mayat penggembala kambing itu pun lenyap. Versi lain tentang proses kematian Syekh Siti Jenar yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah versi Serat Negara Kertabumi yang disunting oleh Rahman Sulendraniningrat. Kisah eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar yang terdapat dalam versi ini berbeda dari yang lainnya. Kisah kematian Syekh Siti Jenar dalam sastra Kacirbonan ini diawali dengan memperlihatkan posisi para pengikut Syekh Siti Jenar di Cirebon sebagai kelompok oposisi atas kekuatan Kesultanan Cirebon. Jumlah tokoh pengikutnya pernah berusaha untuk menduduki tahta, tetapi semuanya menemui kegagalan. Tatkala Pengging dilumpuhkan, Syekh Siti Jenar yang pada saat itu menyebarkan agama di sana kembali ke Cirebon diikuti oleh para muridnya dari Pengging. Di Cirebon kekuatan Syekh Siti Jenar menjadi semakin kokoh. Pengikutnya meluas hingga ke desa-desa. Setelah Syekh Datuk Kafi meninggal dunia, Sultan Cirebon menunjuk Pangeran Punjungan untuk menjadi guru agama Islam di Amparan Jati. Pangeran Punjungan bersedia menjalankan tugas yang diembankan Sultan untuknya. Namun, ia tidak mendapatkan murid di sana karena orang-orang telah menjadi murid Syekh Siti Jenar. Bahkan Panglima Bala Tentara Cirebon bernama Pangeran Carbon lebih memilih untuk menjadi murid Syekh Siti Jenar. Dijaga oleh muridnya yang banyak, Syekh Siti Jenar merasa aman tinggal di Cirebon Girang. Keberadaan Syekh Siti Jenar di Cirebon terdengar oleh Sultan Demak. Sultan kemudian mengutus Sunan Kudus disertai 700 orang prajurit ke Cirebon. Sultan Cirebon menerima permintaan Sultan Demak dengan tulus, bahkan memberi bantuan untuk tujuan itu.
Langkah pertama yang diambil Sultan Cirebon adalah mengumpulkan para murid Syekh Siti Jenar yang ternama, antara lain Pangeran Charbon, para Kiai Geng, Ki Palumba, Dipati Cangkuang, dan banyak orang lain di istana Pangkuangwati. Selanjutnya bala tentara Cirebon dan Demak menuju padepokan Syekh Siti Jenar di Cirebon Girang. Syekh Siti Jenar kemudian dibawa ke Masjid Agung Cirebon, tempat para wali telah berkumpul. Sebagai hakim ketua dalam persidangan itu adalah Sunan Gunung Jati. Melalui perdebatan yang panjang, pengadilan memutuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Kemudian Sunan Kudus melaksanakan eksekusi itu menggunakan keris pusaka Sunan Gunung Jati. Peristiwa itu terjadi pada bulan Safar 923 Hijriah atau 1506 Masehi. Pada peristiwa selanjutnya, dalam Serat Negara Kertabumi ini mulai diperlihatkan kecurangan yang dilakukan oleh para ulama di Cirebon terhadap keberadaan jenazah Syekh Siti Jenar. Dikisahkan setelah eksekusi dilaksanakan, jenazah Syekh Siti Jenar dimakamkan di suatu tempat yang kemudian banyak diziarahi oleh orang. Untuk mengamankan keadaan, Sunan Gunung Jati memerintahkan secara diam-diam agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke tempat yang dirahasiakan. Sedang di kuburan yang sering dikunjungi orang itu dimasukkan bangkai anjing hitam. Ketika para peziarah menginginkan agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke Jawa Timur, kubur dibuka dan ternyata yang tergeletak di dalam bukan mayat Syekh Siti Jenar melainkan bangkai seekor anjing. Para peziarah terkejut dan tak bisa mengerti keadaan itu. Ketika itu Sultan Cirebon memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan fatwa agar orang-orang tidak menziarahi bangkai anjing dan agar meninggalkan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Berbagai versi tentang kematian Syekh Siti Jenar menunjukkan bila tokoh ini sangat kontroversial. Berbagai literatur yang ada tidak dapat memastikan tentang asal-usul keberadaannya hingga proses kematian yang dialaminya. Walaupun demikian, sejumlah besar keterangan yang mengisahkan tentang keberadaannya memperlihatkan ajarannya yang selalu dipertentangkan dengan paham para wali. Namun, tidak jarang membuat para wali itu sendiri kagum dan mengakui kebenaran ajarannya. Tentu saja pengakuan dan kaguman itu tidak pernah diperlihatkan secara eksplisit karena akan mengurangi keagungan mereka. Sehingga ending dari kisah Syekh Siti Jenar selalu dihiasi dengan usaha-usaha licik para wali, bahkan sekalipun terhadap mayatnya. Ada baiknya sebelum vonis sesat dijatuhkan terhadap ajaran sufi martir ini, kita memahami terlebih dahulu inti ajaran yang disampaikan. Sebelum uraian tentang sejumlah inti ajaran Syekh Siti Jenar disampaikan, terlebih dahulu kami mencoba untuk memetakan posisi Syekh Siti Jenar di antara para wali songo yang ada di tanah Jawa. Pada umumnya orang berpendapat bahwa yang disebut wali songo adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Raden Syahid atau Sunan Kalijogo, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, Raden Prawoto atau Sunan Muria. Sepertinya pendapat umum tidak menempatkan Syekh Siti Jenar dalam posisi salah seorang dari wali songo. Tetapi ada juga yang memasukkan Syekh Siti Jenar sebagai salah satu seorang wali dari wali songo. Misalnya susunan wali songo yang disebutkan oleh Amaluddin Kasti. Yang pertama Maulana Mahribi, yang kedua Sunan Giri, yang ketiga Sunan Gunung Jati, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Pentong, yang keenam Sunan Bonang, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Pangeran Majagung, yang kesembilan Syekh Siti Jenar.
Kemudian Sukmono dalam bukunya Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3 tahun 1985 menyebutkan bahwa yang tergolong Wali Songo adalah yang pertama Sunan Gunung Jati, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Kalijogo, yang keenam Sunan Giri, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Muria, dan yang kesembilan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Sulendraningra dalam bukunya Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon menyebut Wali Songo dengan sebutan Wali Sanga Jawa Dwipa. Para wali itu adalah Sunan Ampel, diteruskan oleh Sunan Giri, yang kedua Syekh Maulana Maghrib, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Undung, setelah wafat diteruskan oleh putranya Sunan Kudus, yang kelima Sunan Muria, yang keenam Sunan Kalijogo, yang ketujuh Syekh Lemah Abang, yang kedelapan Syekh Bentong, yang kesembilan Syekh Majagung. Selanjutnya Kamus Muslim Malawi menyebut susunan Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Undung, setelah wafat digantikan oleh putranya Sunan Kudus, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Kalijogo, yang keenam Sunan Muria, yang ketujuh Syekh Lemah Abang, yang kedelapan Syekh Bentong, dan yang kesembilan Syekh Majagung. Ertanojo dalam buku Riwayat Wali Songo Babat Jati menyebutkan bahwa para wali itu adalah Syekh Siti Jenar, Susuhunan Kalijogo, Susuhunan Giri, Susuhunan Geseng, Pangeran Modang, Susuhunan Ngampel, Susuhunan Ngudung, Susuhunan Prawoto, Susuhunan Maulana Maghribi. Sementara itu tiga penulis lain yakni Solihin Salam, Umar Hashim, dan Nur Amin Fatah menyebut pendapat yang sama, bahwa Wali Songo itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Keterangan tentang Wali Songo yang sama sekali berbeda dengan seluruh pendapat sebelumnya terdapat dalam serat Wali Sana terbitan Tan Kun Sui. Sujamto memberikan penjelasan tentang Wali Songo berdasarkan serat tersebut. Menurutnya jumlah wali di tanah Jawa pada saat itu banyak sekali, bukan hanya 9. Terdapat 2 tingkatan wali, yaitu Wali Sana atau bukan Wali Songo, dan Wali Nuhbah. Tingkatan pertama merupakan wali utama, panutan dan narasumber para wali yang berada pada tingkatan kedua. Jumlah mereka ada 8 orang, yakni Sunan Ngampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngundung, Sunan Giri dari Giri Gajah, Sunan Mahdum dari Benang, Sunan Ngalim dari Majagung, Sunan Mahmud dari Derajat, dan Sunan Kali atau Wali Pamungkas. Sedangkan tingkatan kedua atau Wali Muhbah adalah wali sambungan atau wali junior. Jumlah mereka ada 25 orang, yakni Sunan Tembayat, Sunan Giri Parapen, Sunan Kudus, Sultan Syah Ngalam Akbar atau Raden Patah, Pangeran Wijil dari Kadilangu, Pangeran Gawongga, Ki Gede Kenanga Pengging, Pangeran Konang, Pangeran Cirebon, Pangeran Karanggayam, Ki Ageng Selo, Pangeran Panggung, Pangeran dari Surapringgo, Kiai Juru Martani dari Giring, Kiai Ageng Pamanahan, Buyut Ngerang, Ki Gede Wonosobo, Panembahan Palembang, Ki Buyut dari Banyu Biru, Ki Ageng Macasta, Ki Ageng Gribik, Ki Ageng dari Karotangan, Ki Ageng Tuyacene, Ki Ageng Toyareka, dan penutupnya adalah Wali Raja yaitu Kanjeng Sultan Agung. Itulah jumlah versi tentang Wali Songo. Ada yang memasukkan Syekh Siti Jenar sebagai bagian dari mereka, dan ada pula yang memisahkannya.
Mana yang benar dari berbagai keterangan tersebut belum ada literatur yang dapat memastikannya. Variasi keterangan yang ada akan memperluas wacana kita tentang Wali Songo dan Syekh Siti Jenar. Bila kita memahami bahwa Syekh Siti Jenar merupakan bagian dari Wali Songo, rasanya tidak relevan menyatakan adanya pertentangan antara dia dengan Wali Songo. Meminjam pendapat Sudirman Teba, lebih dapat untuk menyatakan pertentangan antara tasawuf Sunni dengan tasawuf falsafi. Yang disebut pertama adalah tasawuf yang berwawasan moral praktis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang disebut kedua merupakan tasawuf yang menggabungkan tasawuf Sunni dengan berbagai aliran mistis dari luar Islam seperti Hinduisme, kependetaan Kristen, dan teosofi dalam Neoplatonisme. Sekian, salam rahayu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.